Aduh, ini gue nggak sengaja lewat satu jalan ya. Ini masih di Jalan Dadali gitu ya. Jadi kalau misalkan ke sana itu ke arah Warung Jambu atau Jambu 2 ya. Ini hanya ada satu arah dari sana. Ini ada satu jajanan, satu makanan yang aduh, ini panas ya. Dan ini jujur gue emang sengaja lagi cari makan pagi. Tapi gue juga nggak tahu ini gue bakalan punya punya kesempatan buat makan atau enggak. Karena gila, ini ramai banget ya. Ramai banget. Wow, dia yang makan. Gila, yang makan ramai banget. Dan ini tuh kenapa ya gue nggak tahu. Ini nggak kena di radarnya gue gitu. Gue tadi sempat ngobrol sama yang ada di sini tuh, katanya udah lumayan jualan udah lumayan lama. Namanya apa sih namanya? Soto Santan Pak Darmo. Nah, kalau kamu mau cari ini ada di King Q Coffee and Kitchen. Nah, ini masih pagi-pagi, masih sekitar jam 9 pagi. Dan ini udah ramenya ampun. Kita lihat tuh jualannya kayak gimana, jualan apa sih? Ini Pak Darmo. Jadi ada soto daging, ada soto kikil, ada soto paru, ada soto babat. Kan seperti gue bilang, gue sepertinya nggak bakal kebagian. Iya, udah tinggal segini. Jadi emang ini gue nggak tahu, tapi yang makan banyak banget dan yang makan ramai banget. Ya gue nggak tahu juga bisa dapat kesempatan ngobrol sama bapaknya apa enggak. Sambil ngobrol dikit nggak apa ya Pak ya, sambil ngelayanin ya Pak. Dengan Pak siapa Pak? Pak Karso. Oh Pak Karso, tapi kok namanya Pak Darmo Soto Santannya Pak? Itu kakakku. Oh kakaknya. Kakak Soto Pak Darmo. Oh kakaknya Soto Pak Darmo. Pak udah jualan berapa lama nih Pak? Kok saya baru ngeliat Pak di sini. 30-an tahun di sini. Udah 30-an tahun. Kok agak sedikit di luar radarnya gue ya. Dan sekali lagi gue nggak tahu apa masih ada nggak nih, masih ada sisanya nggak nih? Mana tinggal kulit doang. Ya udahlah, pokoknya dagingnya habis juga. Jual dari jam berapa Mas? Setengah 6 pagi. Terus ini jualnya kan ada kikil, ada paru, ada babat gitu ya. Ada daging, ada komplit. Itu jualnya satuan atau gimana Pak? Satuan Om. Satuan ya, satunya berapa? Kikil babat 5.000, kalau daging 7.500 per potong. 5.000 dan daging 7.500. Oh gila. Lihat nih santannya nih. Dulu yang jual kakak. Kakaknya masih ada? Ada, masih ada. Ya bareng sama aku kakak juga. Cuman kakak sekarang udah pensiun, mundur. Oh mundur, kenapa? Udah capek? Pensiun, udah capek. Oh udah istirahat. Jadi diterusin sama Pak Karso. Asalnya dari mana Pak? Dari Jawa, Pemalang. Dari Pemalang. Ya. Tapi dari dulu jualan di sini ya Pak Karso ya? Iya. Oke. Iya Le. Sehari itu jualan dihitungnya berapa Pak Karso? Hitungnya per kilo, per potong apa per kilo? Terserah, potongan atau gimana? Atau kiloan atau gimana? Lakunya berapa atau keluar berapa sehari itu biasanya? Oh, minimal ya 40 kilo lah. 40 kilo? Wow, gila. 40 kiloan. Waduh, 40 kilo apa nih? Daging sama paru sama kikil sama babatnya ya? Daging 25, ininya sekilo 10 jadi 45. Oh, 45 daging 25 kilo dan sisanya itu ada 10 jadi 45 kiloan. Masya gila sih ini sih. Ini gila sih. Bukan dari jam berapa? Sampai jam lagi habis jam 10 kali. Jam 10 habis. Setengah 10 habis. Jadi emang lo kalau misalkan lo mau kesini lo bener-bener kudu dari jam 6 pagi. Itu ada bumbu rahasianya tuh Pak? Iya, ini bumbu racikannya. Oh bumbu racikan. Ya udah, lihat ini ya. Ini soto daging, kikil, paru, babat, soto santan Pak Darmo. Dan ini gue yakin kalau ngelihat ramenya, ini udah deh lo. Gue mungkin satu saat bakal nge-review karena ini gue nggak bakal kebagian. Atau gue masih bisa kebagian. Ya udah gue kikilnya aja nggak apa-apa deh. Masih ada nggak ya? Mari kita berjuang. Mudah-mudahan masih keburu nih, saya bisa ngambil. Gila, itu ramai banget. Saya ngambil sendiri deh, langsung aja kita hajar. Mudah-mudahan masih ada. Oke, jadi sistemnya kita ngantri di sini ya. Nih, kita ngantri di sini. Banyak ngantri juga. Udah sering di sini. Udah. Ini gue sambil berjuang, mudah-mudahan gue masih bisa dapat, doain aja gue. Jadi kita ngantri di sini sambil misi. Masih ada. Oke. Makanya masih ada. Kikil. Terus ini apa ini Pak?
Itu isungan om. Apa tuh isungan? Kayak babat gitu. Oh, kayak babat nih. Oke, ya udah kita coba 4 aja deh. Ada kikil 2, babat 2 sayang dagingnya. Ini kalau dagingnya udah ini daging atau apa? Itu bukan? Iya nih campur-campur sih om daging. Gitu. Jadi kalau ada yang mau ya ambil aja gitu ya. Iya. Ah, nggak usah deh. Ini aja udah. Ini kita pesan 2 kikil, 2 isungan atau babat. Oke, ini kita lihat, jadi gua pilih ada 2 kikil, 2 isungan atau 2 babat sama 1 hati ya. Hati mah nggak dihitung om. Oh gitu, kenapa? Nah, kecil. Ya. Tambahan. Ya udah, saya sama nasinya setengah Pak, langsung dibayar aja. Jadi berapa nih kalau dengan ini 2 kikil, 2 isungan sama hati sama nasi setengah? 22 om. 22.000. Iya om. Oke. 22.000. Gila. Ya, jadi udah banyak banget alternatif makan pagi yang bisa kamu pilih dari kemarin ya, dan ini salah satunya. Masak dari jam berapa, Mas Karso? Apanya? Masaknya? Mas Karso. Mas Karso. Karso banyak banget ya. Aja, ya. Mas Karso. Jadi masak dari jam berapa, Mas? Masaknya. Pulang dari sini masak. Oh, pulang dari sini langsung masak? Iya, buat besok. Buat besoknya lagi. Oke, jadi ini semua beli sendiri, masak sendiri semua ya? Iya. Si bumbu-bumbunya dan lain-lainnya juga ya? Iya. Ya, pencarian 22.000 ya? Oke, ya udah. Oke. Panas ya. Ini udah mulai agak siang, sebenarnya udah jam 9-an. Dia udah mulai mau tutup, tapi tadi dibilangin juga siapa namanya? Si jeruknya habis. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Gila ya, 30 tahunan. Ini asli gua sampai nggak habis pikir. Oh ya, saya bentar ya Pak ya. Iya. Kita pakai sambal dulu, karena sambalnya mau diambil. Silakan Pak. Mau dipinjam pak? Silakan. Ayo mangga. Nih, gue langsung pakai sambal. Ya udah. Makanya gue sih yakin tanpa dicoba pun, karena saking banyaknya orang dan ini udah jualan 30 tahunan, ini udah pasti buidah. Ya udah, tapi nggak apa ya, biar afdol. Bismillah. Kuahnya dulu. Ini khasnya makanan legendaris ya. Jadi kalau kemarin kita udah nge-review ada soto santen Bang Ali, ada soto yang di Mawar, dan gue lupa namanya apa, nanti kamu bisa browsing, bisa lihat ya. Ada soto apa lagi yang udah kita review ya. Jadi lumayan banyak lah. Nah ini soto si Pak Darmo atau si Mas Karso ini, itu punya rasa kuah yang beda dari umumnya, kalau kata gua bilang. Bapak udah sering di sini makan di sini, Pak? Dari dulu pak. Dari dulu ya, Pak? Udah berapa lama, Pak? 6 tahun ke atas. 6 tahun kan? Ini tuh ternyata udah lama ya, Pak? Ya udah legendaris juga ya? Dari bapaknya. Dari si bapaknya juga. Oh, bahkan dari bapaknya juga ya? Ini kakaknya katanya yang Mas Darmonya ini. Oke, jadi nah ini ternyata memang banyak banget pelanggan setia yang sering makan di sini. Dan ini hari Minggu hari ini ya, jadi makannya mungkin ramai banget. Gua tadi nggak sempat nanya dan udah sibuk banget dianya. Kalau hari biasa itu laku berapa? Cuman 45 kilo. Wow, masya Allah. Sekarang kita cobain. Nah ini gue pengen nyoba si kikilnya dulu deh. Sayang banget ya daging. Daging kenapa Pak? Hari biasa tetap rame. Oh hari biasa tetap ramai juga ya Pak ya? Dia sampai jam 10 pagi doang katanya ya Pak? Iya, saya di kesiangan nih. Iya Pak, saya juga siang. Saya nggak tahu makan. Makanya, oh hari biasa pun tetap rame. Wow. Udah kita cobain kikil tanpa nasi ya. Dia beda ya Pak sama soto santen biasa yang ada di Bogor ya Pak ya? Kalau yang khas ada lagi yang di Mawar. Oh iya yang di itu. Ya, soto Mawar, soto Mawar. Ya kaki. Berapa Pak? Kaki. Ya, ada kaki. Saya udah nge-review itu. Kaki. Betul. Nah, yang ini Itu biasanya garamnya nggak dipakai. betul. Kita Kita ngasih garamnya. Jadi makanya dia agak kesin. Nah, ini pun kayaknya saya agak beda ya. Kalau biasanya kan gurih-gurih, tapi ini ada apa yang berbeda ya kayaknya ya. Mungkin tanpa rasa itu tadi kayaknya pakai bumbu juga kok, maksudnya pakai penyedap rasa ya. Ini bawang gorengnya aja enak banget.
Ini cuman sayang, balik lagi kita cobain hatinya deh, hatinya nih. Ini wih, dapet. Ya, balik lagi. Banyak pilihan ya. Kalau di Bogor menurut gua, lu bawa uang 100.000, 200.000, makan pagi sampai makan malam tuh bisa kenyang. Makan pagi lu bisa pilih mie ayam, bisa pilih docelang. Makan siang lu bisa pilih rumah makan Sunda, Mak Dadali, atau ayam goreng Fatmawati. Terus udah gitu lu nanti bisa juga, ayo bang apa? Nanti terus udah gitu kalau mau yang segar-segar lu bisa beli es krim Mas Doto atau es krim durian yang ada di SMA 3 Bogor. Nah, terus makan malam yang paling fenomenal si Japanese food Ca Aryo. Ya, yang pandemi aja nggak ngaruh, itu gila sih, itu ramenya sih. Atau mungkin makan malamnya juga bisa sop kambing dulang Betawi. Ya, yang udah juga puluhan tahun ada di sini. Jadi memang banyak banget makanan-makanan yang udah kita review dari kemarin yang udah jualannya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun, atau bahkan 30 tahun seperti ini. Ya, yang terus eksis, yang memberikan cita rasa buat orang-orang yang memang penggila kuliner yang ada di wilayah Indonesia, terutama yang sekarang lagi gua review ada di wilayah Bogor. Nah, ini menjadi salah satu alternatif buat kamu makan pagi kalau misalnya kamu ke Bogor, ya, atau buat kamu yang ada di Bogor. Nah, bedanya gua kalau soto itu gua senangnya langsung dicampurin sama nasinya. Biar apa coba? Biar kuahnya habis. Kita campurin ya. Jadi memang cocoknya pasnya makannya itu pagi-pagi ya Pak ya? Lebih baik. Lebih kental kalau pagi-pagi. Oke. Jadi udah ada penikmat sejati yang katanya justru kalau siang-siang ini udah tinggal kuah-kuahnya aja gitu, yang kurang kental. Iya, nasi jadi habis Pak. Iya, nasinya udah habis. Mau ada dulu mana ini? Karena tahu siang. Mana kesiangan ya Pak ya? Gue sih sebenarnya harusnya kalau pagi nggak boleh makan nasi atau menghindari nasi, tapi nggak apa-apa, ini pengecualian. Jeruannya aja enak, apa lagi dagingnya. Ini padahal baru jam perjalanan lewat, belum jam 10 gitu. Sisanya aja orang masih mau ngantri. Gila. Jadi gua tadi pilih 2 kikil, 2 jeroan, nasi putih, harpi 22.000 aja. Makan pagi kenyang. Ini kuahnya gila. Kehabisan. Kehabisan. Jadi buat kamu semua, kalau makan di sini, lo jam 6 deh, atau maksimal jam 7 deh. Udah jam 9 kayak begini udah. Wassalamualaikum, ya. Lihat pada orang ada. Udah habis. Jam 6 di sininya. Aduh, ibu juga termasuk ya sama bapak ya. Sampai bawa nasi sendiri coba karena nasinya udah habis. Waduh. Biasanya pagi. Aduh.
Nah, ini sebenarnya waktu yang cocok nih buat ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Karso gitu. Sama Mas Karso. Udah, kita ngobrol-ngobrol bentar lagi yuk. Lihat tuh sampai habisnya. Jadi kalau Mas Karso ini memang sudah ada sama kakak dong, berarti 30 tahunan ada di sini ya Mas ya? Iya. Keluarga ada di sini juga. Ada di sini semua. Oh, semua ada di sini. Masih suka pulang pergi ke mana tadi dibilang ke Pemalang. Kalau lagi kepengin. Paling hanya puasa doang dong, tutup dong. Iya, puasa. Oh, puasa tapi sore itu nggak buka juga ya? Kalau lagi mau buka, tapi buka jam 2 sore, nutup jam 5 gitu, cuma 3 jam. Oh, cuma 3 jam 2. Kalau mau buka, kalau enggak ya udah. Gila. Oh, ini lihat sampai habis. Habis semua. Ini baru jam hampir ya ini nggak sampai setengah 10 ini. Gila ini. Ya udah, sukses terus buat Mas Karso ya. Salam buat kakaknya. Ya. Tapi ini berarti dari kalau resepnya nih yang bikin siapa Mas? Oh, sendiri. Jadi bikin sendiri, resepnya sendiri. Iya. Belanja sendiri, habis dari sini belanja lagi. Belanja. Dagingnya belanja apa semua belanja, semua daging sapi. Iya. Semua daging sapinya sendiri, masaknya rendam apa bumbu rendamannya juga apa? Bumbu kuningnya juga resep sendiri. Sendiri. Ini saya jujur Mas, saya kan itu nggak sering udah nge-review beberapa soto gitu. Ini ada yang berbeda dengan si kuahnya. Itu yang bikin beda ya. Kuahnya atau apanya Mas? Kalau Mas Karso bilang. Ya mungkin kuahnya mungkin ya. Kuahnya ya. Ada satu bumbu kah yang memang khas gitu yang dibuat atau gimana? Ya mungkin tidak sama aja ya, mungkin ya mungkin hanya asam, padahal sama sih racikan, semua soto itu sama ya. Semua soto mungkin sama standarnya, sama, tapi ya. Ada nggak yang khusus gitu yang di... menurut kita mah enggak sih, biasa-biasa aja ya, bumbu dapur biasa gitu. Gitu ya? Iya. Oke, ya udah, tapi ini fenomenal banget dia tuh. Udah langsung dibungkus-bungkus, udah langsung beres-beres. Dan nanti pas terakhir kita bisa sedikit ngobrol sama Mas Karso. Ya udah Mas Karso, sukses terus Mas. Amin, amin. Buat jualannya, udah 30-an tahun ada di Bogor, dan semoga juga sukses buat kuliner-kuliner Indonesia yang lain ya. Sampai ketemu di channel lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.